Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Mutiara Rizky Nurahmi, selaku dosen pengampu, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian yang mungkin menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Putu Andika Award dari program studi PJJ Akuntansi S1. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil review bab 1 sampai bab 3 kelompok kami yang berjudul Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Dividen pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Nah, penelitian ini merupakan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 10 orang. Antaranya mengundurkan diri karena telah diterima tugas belajar di kampus lain. Adapun anggota kelompoknya tertera pada slide berikut. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan keseluruhan materi secara individu. Adapun alur pemaparan saya meliputi 7 bagian. Yang pertama ada latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu beserta dengan research gap-nya, dan terakhir adalah metode penelitian yang digunakan. Baik, izinkan saya memulai dari latar belakang penelitian. Pasar modal memiliki dua fungsi utama. Bagi perusahaan, ia menjadi sarana memperoleh pendanaan, dan bagi investor, ia menjadi sarana memperoleh keuntungan, baik melalui capital gain maupun dividen. Di sini, kebijakan dividen menjadi krusial. Kebijakan dividen adalah keputusan perusahaan apakah laba yang diperoleh akan dibagikan kepada pemegang saham atau ditahan untuk pengembangan usaha. Keputusan ini kerap menimbulkan benturan kepentingan. Pemegang saham menginginkan dividen setinggi mungkin, sementara manajemen cenderung menahan laba untuk melakukan ekspansi. Fenomena ini menjadi semakin menarik pada periode 2020 sampai 2024. Pada awal periode, pandemi COVID-19 menekan kinerja keuangan sehingga banyak perusahaan menahan pembagian dividen. Namun, ketika ekonomi mulai pulih pada 2022 hingga 2024, banyak perusahaan kembali membagikan dividennya. Artinya, dalam satu rentan periode, kita dapat mengamati dua kondisi ekonomi yang cukup kontras. Dua faktor internal yang diduga paling menentukan adalah likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, dan kemudian ada profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Logikanya cukup sederhana, dividen tunai hanya bisa dibayar jika perusahaan memiliki kas, dan hanya layak dibayar jika perusahaan menghasilkan laba. Persoalannya, hasil penelitian terdahulu mengenai kedua faktor ini masih tidak konsisten. Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi research gap dan alasan penelitian ini dilakukan. Dari latar belakang tersebut dirumuskan dua masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020 sampai 2024? Kedua, apakah likuiditas berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada objek dan periode yang sama? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pengaruh likuiditas terhadap kebijakan dividen, serta menguji dan mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan dan akuntansi, sekaligus menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Secara praktis, bagi investor sebagai bahan pertimbangan keputusan investasi, sedangkan bagi perusahaan sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dividen yang optimal, dan bagi penulis sebagai sarana menerapkan teori manajemen keuangan pada fenomena real di pasar modal. Baik, kita masuk ke landasan teori keagenan. Landasan teori pertama, yaitu teori keagenan, berasal dari Jensen dan McLean. Teori ini memandang perusahaan sebagai suatu kontrak antara prinsipal, yaitu pemegang saham, dan agent, yaitu manajemen, di mana prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Masalahnya, dalam perusahaan modern, terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian, karena keduanya pihak yang berbeda dan sama-sama ingin memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal, dan disinilah muncul agensi cost, seperti penyalahgunaan fasilitas, penghindaran risiko, dan asimetri informasi. Disinilah relevansinya dengan penelitian kami. Pembagian dividen berfungsi sebagai mekanisme kontrol.
Dividen menguras kas beban sehingga mencegah manajemen berinvestasi pada proyek yang merusak, sekaligus memaksa perusahaan tunduk pada disiplin dari pasar modal itu sendiri. Selanjutnya adalah teori kebijakan dividen. Ini adalah keputusan manajemen dan dewan direksi mengenai bagaimana laba bersih perusahaan akan dialokasikan. Terdapat 3 teori utama, yaitu bird in the hand theory. Investor lebih menghargai kepastian uang di tangan, sehingga perusahaan yang rutin membagikan dividen dinilai lebih tinggi daripada yang tidak. Kemudian ada signalin teori, di mana dividen adalah bahasa komunikasi, yaitu sinyal dari manajemen yang serba tahu kepada investor yang minim informasi. Yang terakhir adalah dividen irrelevance theory, yaitu di mana dividen sesungguhnya tidak relevan terhadap nilai perusahaan. Jika di dunia nyata ia tetap berpengaruh, itu semata-mata karena ada ketidaksempurnaan pasar. Jenis dividen sendiri ada 4, yaitu dividen tunai, dividen saham, dividen likuidasi, dan dividen spesial. Adapun ukurannya adalah dividen payout ratio, yaitu persentase laba bersih perusahaan yang dikembangkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Kemudian kita lanjut ke landasan teori likuiditas. Variabel independen pertama adalah likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo, menggunakan aset lancar yang dimiliki tentunya. Jenisnya ada 3, yaitu rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Penelitian ini memilih rasio lancar atau current ratio dengan alasan rasio ini mencerminkan siklus operasional yang utuh. Sesuai dengan asumsi kelangsungan usaha, sudah terstandarisasi dan paling relevan untuk industri manufaktur yang persediaannya cukup besar. Kemudian variabel independen kedua adalah profitabilitas. Rasio ini menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba relatif terhadap pendapatan, hasil operasional, maupun ekuitas pemegang saham. Ukurannya ada 4, yaitu gross profit margin, net profit margin, return on asset, dan return on equity. Penelitian ini menggunakan return on asset karena ROE menunjukkan seberapa efisien manajemen mendayagunakan seluruh aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, di sini kami mereview 5 penelitian terdahulu. Pertama adalah dari Yunita dan kawan-kawan tahun 2025, cukup baru, pada sektor kesehatan periode tahun 2022 sampai dengan 2024 dengan 12 perusahaan. Hasilnya, profitabilitas berpengaruh positif signifikan, sedangkan likuiditas tidak terlalu berpengaruh. Kemudian ada yang kedua dari Dewi dan Afriani tahun 2024 pada subsektor otomotif dan komponennya pada periode 2018 sampai 2022 dengan sampel 8 perusahaan. Hasilnya justru kebalikannya. ROA tidak berpengaruh, sementara current ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap dividen payout ratio. Kemudian ketiga ada Wahyuni dan Hafiz tahun 2018 pada perusahaan manufaktur periode 2011 sampai 2015 dengan 7 perusahaan. Variabelnya current ratio, debt to equity ratio, dan ROA. Hasilnya likuiditas tidak berpengaruh, sedangkan DER dan ROA berpengaruh signifikan. Oke. Kemudian yang keempat ada Perpatih tahun 2016 pada sektor industri dasar dan kimia periode 2011 sampai 2014 dengan 17 perusahaan. Di sini ROA dan DER sama-sama berpengaruh signifikan dengan R kuadrat sebesar 0,645. Jadi perlu dicatat penelitian ini tidak menguji variabel likuiditas. Yang terakhir ada Bulan dan kawan-kawan pada indeks IDX High Dividend 20 periode 2019 sampai 2021 dengan 13 perusahaan dan 42 observasi. Di sini keduanya berpengaruh positif signifikan dengan adjusted R kuadrat sebesar 0,385. Kita masuk ke research gap. Jika kelima penelitian tadi kita petakan, disinilah research gap-nya terlihat. Untuk variabel profitabilitas, arahnya relatif kuat, 4 dari 5 penelitian. Yunita 2025, Wulun dan kawan-kawan 2025, Wahyuni dan Hafiz 2018, serta Perpatih 2016. Mereka menemukan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan. Hanya Dewi dan Afriani yang tahun 2024 yang menemukan hasil sebaliknya. Namun untuk variabel likuiditas, hasilnya benar-benar terbelah. Dewi dan Afriani 2024 serta Wulan dan kawan-kawan 2025 menemukan current ratio berpengaruh positif dan signifikan.
Sebaliknya Yunita serta Wahyuni dan Hapus 2018 menemukan likuiditas tidak berpengaruh. Terakhir Perpati 2016 tidak mengujinya sama sekali. Artinya, hubungan likuiditas dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen masih belum konklusif. Ketidakkonsistenan inilah yang menjadi celah penelitian sekaligus justifikasi mengapa penelitian ini perlu dilakukan, khususnya pada sektor barang konsumsi dan periode tahun 2020 sampai 2025. Dan kita masuk ke kerangka pemikiran. Dari uraian tersebut, disusunlah sebuah kerangka pemikiran. Logika dasarnya adalah keputusan perusahaan membagikan dividen sangat bergantung pada kondisi internal keuangannya, terutama ketersediaan kas dan kemampuan menghasilkan laba. Likuiditas diposisikan sebagai variabel X1 dan mencerminkan kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian profitabilitas sebagai variabel X2 yang menggambarkan efektivitas menghasilkan laba dari total aset. Dan keduanya diduga mempengaruhi kebijakan dividen sebagai variabel Y. Nah, secara teoritis, kerangka ini disokong oleh agensi teori, di mana dividen mengurangi free cash flow agar tidak disalahgunakan oleh manajemen. Dan berindahan teori, di mana investor lebih menyukai kepastian dividen dibanding capital gain di masa depan yang belum terlalu bisa ditentukan. Kemudian kita masuk kepada hipotesis dari kerangka tersebut. Di sini dirumuskan ada 3 hipotesis. Hipotesis pertama adalah likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Dasarnya, dividen tunai hanya dapat dibayarkan bila perusahaan memiliki ketersediaan kas yang memadai. Perusahaan dengan current ratio tinggi dianggap punya dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban lancar sekaligus untuk membagikan dividen. Kemudian hipotesis kedua adalah profitabilitas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Karena dividen pada dasarnya dibagikan dari laba bersih, maka tingkat return on asset menjadi penentu utama kapasitas perusahaan dalam membagikan dividen itu sendiri. Terakhir, hipotesis ketiga adalah likuiditas dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Jadi karena ketersediaan kas dan kemampuan menghasilkan laba merupakan kombinasi faktor internal yang bersama-sama untuk menentukan apakah manajemen akan membagikan dividen atau menahannya sebagai return earning atau laba ditahan. Baik, kemudian kita lanjut ke metode penelitian selanjutnya. Ada 9 komponen yang akan saya sampaikan secara ringkas mulai dari desain penelitian hingga uji hipotesis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena datanya berupa angka dari laporan keuangan terstandarisasi yang dapat diukur secara sistematis sehingga kesimpulannya menjadi lebih objektif. Jenisnya asosiatif klausal, yaitu menguji hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Fokus pengujiannya adalah bagaimana perubahan nilai likuiditas dan profitabilitas menyebabkan pergeseran arah dari kebijakan dividen itu sendiri. Kemudian populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai dengan 2024. Adapun teknik pengambilan sampelnya adalah progressive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan spesifik tertentu mengacu pada studi tahun 2019 agar sampel yang diperoleh benar-benar representatif terhadap tujuan analisis. Kriteria seleksinya ada 5. Pertama adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI sepanjang 2020 sampai 2024. Dan populasi tersebut kemudian dikeluarkan. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan lengkap dan diaudit. Jadi yang tidak menerbitkan itu dikeluarkan. Dan perusahaan yang mengalami kerugian berturut-turut. Perusahaan yang tidak membagikan dividen tunai secara konsisten, serta perusahaan yang datanya tidak lengkap untuk variabel current ratio, return on asset, dan dividen payout ratio. Nah, jumlah sampel yang lolos kemudian dikalikan 5 tahun periode penelitian untuk memperoleh total dari observasi. Oke, jenis dan sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Sumbernya resmi, yaitu portal Bursa Efek Indonesia di idx.co.id, serta situs web masing-masing emiten. Teknik pengumpulannya melalui studi dokumentasi, yakni pencatatan sistematis elemen-elemen finansial yang relevan dengan variabel penelitian. Kemudian ada definisi operasi variabel, itu adalah sebagai berikut. Likuiditas adalah sebagai X1, diproksikan dengan current ratio, yang mengukur kapasitas perusahaan untuk melunasi kewajiban finansial jangka pendek dengan memanfaatkan aset lancar.
Lanjut, profitabilitas itu sebagai variabel X2 yang diproyeksikan dengan return on asset yang mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi manajemen dalam memproduksi laba dari total aset yang dimiliki. Sedangkan kebijakan dividen sebagai variabel Y diproyeksikan dengan dividen payout ratio yang mengukur persentase laba bersih tahunan yang dialokasikan kepada para investor. Nah, model yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan persamaan Y sama dengan alfa ditambah dengan beta dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah dengan error term, di mana Y adalah kebijakan dividen atau DPR, dividen payout ratio. Alfa adalah nilai konstanta, beta 1 dan beta 2 adalah koefisien regresi masing-masing variabel. X1 adalah likuiditas yang diukur dengan current ratio, X2 adalah profitabilitas yang diukur dengan return on asset, dan E adalah error term atau residual. Nah, slide berikut mengulang definisi operasi variabel yang telah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian kita bisa lanjutkan ke bagian analisis data. Nah, tahapan analisis data menggunakan SPSS terdiri dari 4 langkah. Pertama, statistik deskriptif yang menyajikan nilai minimum, maksimum, min, dan standar deviasi dari tiap variabel. Kedua adalah uji asumsi klasik untuk memastikan model regresi bersifat blue. Ketiga, analisis regresi untuk mengestimasi koefisien arah pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Dan keempat adalah uji hipotesis untuk mengukur validitas model penelitian. Nah, uji asumsi klasik mencakup 4 pengujian. Uji normalitas residual untuk menguji apakah residual berdistribusi normal. Menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk menguji multikolinearitas yang berguna untuk memastikan tidak ada korelasi antara variabel independen dilihat dari nilai tolerance dan FIV. Kemudian ada uji heteroskedalisitas untuk memastikan varians residual sama dengan pengamatan agar tidak terjadi bias. Dan terakhir adalah uji autokorelasi untuk menguji korelasi antara residual dari waktu ke waktu, misalnya dengan uji Durbin-Watson. Terakhir, uji hipotesis. Uji T untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel dan uji F untuk menguji pengaruh simultan. Keduanya dinyatakan signifikan bila nilai signifikansi kurang dari 0,05. Selain itu, koefisien determinasi R-square untuk melihat seberapa besar variasi kebijakan dividen mampu dijelaskan oleh variabel bebas. Nah, demikian pemaparan dari saya. Sebagai penutup, penelitian ini berangkat dari inkonsistensi hasil penelitian terdahulu. Dan kami berupaya untuk menguji kembali pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap kebijakan dividen pada sektor industri barang konsumsi periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dengan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal. Sekian kiranya presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.